Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, asisten, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, kepala bahagian sekretariat daerah, para camat, lurah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu kami mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan hari ini dengan agenda tunggal, pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Rapat Dewan yang terhormat, perlu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2020, pukul 20 WITA, disepakati bahwa untuk pengesahan garing pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk menetapkan waktu. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 17 orang dari 25 anggota DPRD sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pernyataan kesimpulan DPRD. 3. Pembacaan keputusan DPRD. 4. Pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna DPRD hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini, saya pertegas kembali, apakah Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah dibahas bersama dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 5 tahun 2020 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 9 Juni 2020. 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 20 Juli 2020 memutuskan menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019. Ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut. 2. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan setelah perubahan 1.041.050.740.205 rupiah. Realisasi 1.450.038.854 rupiah 74 sen. Lebih garis miring kurang 40.600.701.399 rupiah 26 sen. 2. Belanja. A. Belanja operasional. Anggaran belanja setelah perubahan 739.839.216.228 rupiah. Realisasi 688.198.013.398 rupiah 8 sen. Lebih garis miring kurang 64.641.202.829 rupiah 92 sen. B. Belanja modal. Anggaran belanja setelah perubahan 243.383.709.036 rupiah. Realisasi 178.990.804.901 rupiah. Lebih garis miring kurang 67.392.904.135 rupiah. C. Belanja tak terduga. Anggaran belanja setelah perubahan 1.450.000.000. Realisasi 970.119.447 rupiah. Lebih garis miring kurang 479.880.000.000. Lebih kurang 479.880.553 rupiah. D. Belanja transfer. Anggaran belanja transfer setelah perubahan 1.322.875.000 rupiah. Realisasi 1.241.930 rupiah. Lebih garis miring kurang 80.273.900
rupiah. Transfer bantuan keuangan. Anggaran belanja setelah perubahan 145 miliar 87 juta 75 ribu rupiah. Realisasi 144 miliar 480 juta 163 ribu 356 rupiah. Lebih garis miring kurang 668 juta 911 ribu 644 rupiah. 3. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 106 miliar 532 juta 135 ribu 10 rupiah 74 sen. Realisasi 106 miliar 911 juta 160 ribu 640 rupiah 74 sen. Lebih garis miring kurang dalam kurung 379 juta 25 ribu 604 rupiah. B. Pembiayaan neto. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 103 miliar 32 juta 135 ribu 10 rupiah 74 sen. Realisasi 103 miliar 411 juta 160 ribu 614 rupiah 74 sen. Lebih kurang dalam kurung 379 juta 25 ribu 604 rupiah. C. Sisa lebih pembiayaan anggaran dalam kurung silpa setelah perubahan 0,74 sen. Realisasi 94 miliar 41 juta 496 ribu 437 rupiah 40 sen. Lebih garis miring kurang dalam kurung 94 miliar 41 juta 496 ribu 436 rupiah 66 sen. Ketiga, berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dituangkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagai berikut. Saldo anggaran lebih 106 miliar 532 juta 135 ribu 10 rupiah 74 sen. B. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 106 miliar 532 juta 135 ribu 10 rupiah 74 sen. C. Sisa lebih garis miring kurang pembiayaan anggaran dalam kurung silpa garis miring sikpa 94 miliar 41 juta 496 ribu 437 rupiah 40 sen. D. Anggaran lebih akhir 94 miliar 41 juta 496 ribu 437 rupiah 40 sen. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut. Jumlah aset 2 triliun 97 miliar 26 juta 682 ribu 677 rupiah 67 sen. Jumlah kewajiban 13 miliar 117 juta 26 ribu 695 rupiah 21 sen. C. Jumlah ekuitas 2 triliun 97 miliar 26 juta 682 ribu 677 rupiah 67 sen. Laporan operasional tahun anggaran 2019 sebagai berikut. 1. Pendapatan 1 triliun 24 miliar 681 juta 841 ribu 494 rupiah 45 sen.
Beban 973 miliar 873 juta 298.403 rupiah 32 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Beban pegawai 370 miliar 552 juta 723.482 rupiah 98 sen. Beban persediaan 47 miliar 421 juta 287.654 rupiah 23 sen. Beban jasa 147 miliar 16 juta 61.617 rupiah 52 sen. D. Beban pemeliharaan 12 miliar 758 juta 307.429 rupiah 41 sen. E. Beban perjalanan dinas 60 miliar 26 juta 215.833 rupiah. F. Beban bunga nihil. G. Beban subsidi 371 miliar 953.423 rupiah 61 sen. H. Beban hibah 57 miliar 379 juta 932.272 rupiah 67 sen. Beban bantuan sosial 6 miliar 244 juta 900.000 rupiah. J. Beban penyusutan dan amortisasi 125 miliar 832 juta 395.903 rupiah 70 sen. K. Beban penyisihan piutang 608 juta 755.500 rupiah 21 sen. Beban lain-lain nihil. M. Beban transfer 145 miliar 660 juta 765.286 rupiah. 3. Surplus garis miring defisit dari kegiatan operasional 50 miliar 808 juta 543.091 rupiah 13 sen. 4. Surplus garis miring defisit luar pos biasa 970 juta 119.447 rupiah. 5. Surplus garis miring defisit LO 49 miliar 838 juta 423.644 rupiah 13 sen. Saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember 2019 yang dituangkan dalam laporan arus kas sejumlah 94 miliar 41 juta 496.437 rupiah 40 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 106 miliar 532 juta 725.174 rupiah 74 sen. B. Arus kas dari aktivitas operasi 106 miliar 621 juta 140.723 rupiah 66 sen. C. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan dalam kurun 182 miliar 490 juta 804.901 rupiah. D. Arus kas dari aktivitas pendanaan garis miring pembiayaan 379 juta 25.604 rupiah. E. Arus kas dari aktivitas transitoris garis miring non anggaran
dalam kurun Rp590.164. F. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp94.437.437.40. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2019 sebagai berikut. 1. Ekuitas awal 2.313.320.412 rupiah 26 sen. 2. Surplus garis miring defisit LO 49.838.423.644 rupiah 13 sen. 3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan garis miring kesalahan mendasar 5.244.088.073 rupiah 93 sen. 4. Ekuitas akhir 2.389.655.982 rupiah 46 sen. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan mulai ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 20 Juli 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mapatundu SPD, cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Keputusan ini disampaikan pula kepada yang terhormat 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, 2 dan seterusnya. Pada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kepada Bupati disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, inspektur kabupaten, para staf ahli, kepala dinas, dan kepala badan. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, para kepala bagian sekda, camat, kepala desa dan lurah. Yang saya hormati para pimpinan organisasi sosial politik, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang saya hormati Ketua Organisasi Wanita dan Pemuda serta para tokoh agama dan para undangan serta hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya bahwa Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 merupakan tahapan wajib dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Tahapan pengesahan Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada hari ini telah diawali dengan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018
dan dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Adapun pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 meliputi sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. A. Pendapatan. Anggaran pendapatan sampai berakhirnya tahun anggaran dapat direalisasikan sebanyak 1.438.388.854 rupiah 74 sen atau sekitar 96,10%. B. Belanja. Anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran direalisasikan sebesar 864.937.746 rupiah atau sekitar 86,62%. C. Pembiayaan. Pembiayaan daerah bersih dapat dalam tahun anggaran 2019 dapat direalisasikan sebanyak 103.411.160.614 rupiah 74 sen atau sekitar 100,37%. D. Sisa lebih perhitungan anggaran silfa. Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan, maka dapat diketahui sisa lebih perhitungan anggaran silfa dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 94.441.496.437 rupiah 40 sen. Silpa ini akan menjadi dasar adanya ketersediaan kas tunai untuk kebutuhan perencanaan pada anggaran perubahan APBD tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Upaya berkelanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk meningkatkan keandalan sistem pengandelian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saya menekankan dan menegaskan agar tetap berkomitmen tinggi, berkonsistensi dan berakuntabilitas guna meraih opini WTP clean and clear atas LKPD dari BPK RI pada tahun-tahun mendatang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Ditetapkannya Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menjadi perda hari ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Akhirnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan sehingga perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dapat ditetapkan, seraya berharap kerjasama yang baik dan positif seperti ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana anggaran perubahan ya dan anggaran pokok supaya bisa didorong ke DPRD untuk dibahas secepatnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bupati Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada pembaca doa disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita sucikan hati kita, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita tetap berada dalam ridha-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu karena hari ini masih bisa mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam keadaan tentram dan damai. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan bagi kami semua dan berikanlah petunjuk kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat mengemban amanah rakyat dan menjalankan misi kerakyatan. Jauhkanlah dari segala sifat yang tidak terpuji. Engkau penerang setiap kalbu dan Engkau pemilik dari segala yang ada. Karena itu hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami semua telah mendengarkan pendapat akhir Bupati Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Marilah kita untuk senantiasa bermuhasabah, berbenah dan memperbaiki diri, agar kehidupan berbangsa dan bernegara di hari esok akan menjadi lebih baik. Dan janganlah Engkau menjadikan kami lupa diri, bahkan melalaikan terhadap syariat-Mu, karena sesungguhnya tanpa bimbingan-Mu, hamba-Mu akan menjadi umat yang tersesat dan jauh dari petunjuk-Mu. Ya Allah, kami sadar dengan sepenuh hati bahwa hari esok menjadi rahasia-Mu. Namun kami insaf, hari esok akan banyak cobaan, godaan, rintangan, gangguan, musibah, bahkan azab. Karena itu berilah petunjuk kepada kami. Jauhkanlah dari segala qada dan qadar yang tidak baik. Jadikanlah kami menjadi hamba yang cinta terhadap syariat-Mu, agar kami dapat bekerja dan beramal dengan profesional dan proporsional. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk di sisi-Mu, dan limpahkanlah kepada kami karunia-Mu, dan sebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, serta turunkanlah berkah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Hadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa serta kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, undangan yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasama yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung sampai selesainya pengesahan pada hari ini. Untuk itu,
Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Selayar dan segenap undangan atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.